Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Salwa Fatimah Zahra dari program studi Agribisnis Universitas Trilogi. Dengan video ini, saya akan menyampaikan sedikit pendapat saya mengenai pembahasan UAS Kepemimpinan dan Manajemen. Sejak masa social distancing ini, bermunculan figur pemimpin dengan kebijakan, inovasi, dan tindakannya yang dapat bermanfaat bagi banyak orang untuk dapat terselamatkan dari ancaman penyakit atau kematian. Menurut saya, pemimpin di dalam negeri, yakni Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dengan kebijakan yang paling baik. Meskipun jumlah orang meninggal akibat COVID-19 sebanyak 1.330 dari 53.753 di Indonesia. Jumlah tersebut terbilang dikit dibandingkan dengan jumlah di Jakarta. Adapun kebijakan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai upaya percepatan penanganan COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta yakni 1. Pencegahan meliputi sosialisasi dan edukasi tentang COVID-19. 2. Penanganan medis dengan peningkatan sistem kesehatan. Ketiga, penanganan non-medis seperti kebutuhan pangan, ekonomi, atau sosial. 4. Anggaran yang berasal dari APBD Yogyakarta termaksud dalam penyelarasan APBD kabupaten dan dana desa. Yang kelima, gotong royong dari berbagai pihak khususnya swasta dalam bentuk CSR. Yang keenam, tunda sejumlah acara dan lakukan kuliah online. Yang ketujuh, masyarakat harus disiplin menerapkan physical distancing dan pola hidup sehat. Yang kedelapan, setelah semua berusaha tentunya harus diiringi dengan doa. Sepanjang semester 1 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain menerbitkan berbagai aturan dan protokol kesehatan, kampanye cuci tangan, penggunaan masker, jaga jarak secara masif, penempatan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai wilayah, melarang mudik lebaran, menyiapkan laboratorium untuk tes COVID-19, menjalankan tes COVID-19 di berbagai tempat, hingga penempatan tatanan normal baru. Selanjutnya, kebijakan pemerintah menangani COVID-19 sepanjang semester 2 2020 pada akhir tahun 2020 yakni dengan mulai menetapkan program vaksinasi nasional. Di luar negeri, Perdana Menteri Laos Thongloun memberikan kebijakan yang sangat baik menurut saya, karena negara Laos tercatat hingga 16 Juni 2021 hanya ada 3 dari 3,82 juta orang yang meninggal di dunia akibat COVID-19. Adapun yang dilakukan oleh pemimpin negara Laos, yakni melakukan penguncian dan perbatasan wilayah sejak kasus corona booming di Cina, yakni sejak Desember 2019, menutup sekolah dan meminta rumah sakit untuk siaga penuh. Thongloun juga menyatakan faktor penting yang menentukan dalam perang melawan wabah COVID-19, yakni menjaga jarak sosial, penguncian atau lockdown yang dilakukan oleh negara, serta penutupan perbatasan. Tahun terakhir ini menjadi tahun yang berbeda dan sangat berat bagi kita semua. Tak hanya berdampak pada kesehatan, adanya virus COVID-19 juga memberikan dampak pada banyak aspek kehidupan, termasuk pada sektor bisnis. Banyak rintangan dan kesulitan yang harus dilalui oleh pelaku bisnis di tengah pandemi ini. Di lain sisi, rintangan dan kesulitan juga dapat menjadi pelajaran dan ilmu baru yang dapat menciptakan peluang baru untuk mempertahankan bisnis di masa pandemi. Dalam mempertahankan bisnis di masa pandemi ini, dibutuhkan strategi baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang berubah saat ini. Yang pertama, ada inovasi produk. Dengan berubahnya kebutuhan masyarakat, dapat menjadi ide dan peluang baru untuk bisnis yang dijalani. Salah satunya dengan melakukan diferensiasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Jika saya pimpinan di perhotelan, saya akan menginovasikan hotel saya dengan memberikan penawaran diskon up to 50% kepada konsumen. Jika saya pimpinan kedai kopi atau kuliner, saya akan menginovasikan kedai saya dengan menyediakan delivery food serta diskon buy one get one. Jika saya pimpinan retail pakaian, saya akan menginovasikan produk saya dengan memberikan gift semisal masker untuk konsumen. Yang kedua, membuat strategi digital. Di era digital saat ini, berjualan secara online menjadi salah satu cara di dalam meningkatkan penjualan dan pengembangan bisnis yang kamu jalani. Tentu saja, saya akan mempromosikan kedai, hotel, dan retail pakaian saya dalam platform digital seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Yang ketiga, menciptakan kenyamanan pelanggan. Mempertahankan pelanggan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk mempertahankan bisnis yang dijalani di tengah pandemi ini. Ciptakan kenyamanan pelanggan dengan memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Di perhotelan, saya akan menciptakan kenyamanan pelanggan dengan membersihkan setiap kamar hotel, melakukan disinfektan setiap 2 kali seminggu, pengecekan suhu badan, melakukan protokol kesehatan 3M pada pelanggan dan staf, pengecekan kepada pelanggan yang ingin menginap dengan tes antigen bebas COVID.
Di kedai, saya juga akan melakukan disinfektan, melakukan protokol kesehatan, serta penerimaan konsumen dine-in hanya 50% dari biasanya seperti kebijakan pemerintah. Untuk retail pakaian, saya akan melakukan keamanan agar kondisi paket tetap terjaga keamanannya sampai ke tangan pelanggan. Penting untuk selalu packing paket dengan aman sesuai jenis paket yang dikirimkan dan menggunakan ekspedisi yang cepat sampai tujuan. Yang keempat, up to date dengan tren yang ada. Dengan terus memahami kebutuhan konsumen yang dinamis, memperhatikan dan mengikuti tren yang ada dapat menjadi ide bagi inovasi untuk bisnis kita agar dapat terus berkembang. Mulai dari memanfaatkan platform online yang sedang tren dengan membuat konten yang kreatif untuk media promosi gratis hingga mencari tahu layanan-layanan baru yang dapat mendukung bisnis. Selain sektor kesehatan dan bisnis, sektor pendidikan juga mengalami dampak yang sangat parah di era pandemi ini, di mana semua siswa dan mahasiswa harus belajar jarak jauh atau daring. Pengalaman dan ilmu pengetahuan yang saya rasakan manfaatnya, dengan belajar daring, saya merasa lebih hemat waktu dan biaya untuk ongkos dan waktu perjalanan ke tempat belajar, memiliki waktu luang untuk mengeksplor hal-hal baru, serta menjadi mandiri untuk mencari referensi pembelajaran sendiri. Cara saya belajar dengan kelompok, yakni belajar jarak jauh dengan menggunakan platform digital seperti Zoom dan Google Meet, dari rumah saja sehingga hemat waktu dan tenaga. Terkadang bertemu langsung sebulan sekali di kampus atau rumah salah satu dari kami untuk mempelajari materi yang sekiranya tidak dipahami saat belajar jarak jauh. Persiapan menghadapi new normal di kampus Universitas Trilogi menurut saya, karyawan, dosen, dan mahasiswa Trilogi harus selalu mematuhi protokol kesehatan 3M. Menjaga kebersihan kampus dengan penyemprotan disinfektan, pengecekan suhu tubuh setiap masuk kampus, menyediakan hand sanitizer, serta melakukan vaksin. Dan tidak membuka pembelajaran offline dahulu, mengingat kasus di DKI Jakarta yang kian meninggi. Sekian dari video paparan pendapat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!